Ya bisnis itu adalah kehidupan kita. Makanya kita harus sudah siap terima segala problem yang muncul ke depan. Harus kita solve nih satu-satu. Karena pebisnis itu sebenarnya adalah problem solver. Ya. Action. Hai Pinvestor, balik lagi di segmen kesayangan Ngopi Manis, ngobrol pintar, masalah bisnis. Asik. Tentunya masih sama gua yang setia menemani kalian, Ingga Putra, dan dosen kita kesayangan sama gua Sony Agustiawan tentunya. Yang pasti kita bakalan bahas topik seru yang gak kalah seru dari topik kemarin. Wih, stay tune terus tanya di Pinvest. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di likes dan di subscribe karena kita bentar lagi baca telur ya Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar kita makin semangat bikin konten menarik lainnya. Oke, kita langsung aja. Hari ini kita bakalan ngomongin topik seru soal kopi. Yoi, minuman kesukaan kita berdua Minuman ya. kesukaan kita berdua. Yes. Ini kita kan topik kita nih ngomongin masalah kopi nih ya. Berhubung segmen kita namanya Ngopi Manis nih, kita pasti diketawain nih sama narsum kita. Karena apa? Karena doi itu anaknya pendekar, Mas. Apa tuh pendekar? Anak kopi sejati pokoknya, Mas. Waduh, kalah dong kita berarti. Wah, kalah. Kita kalau kopi manis nih kita diketawain udah. Boy, kopi tuh jangan dimanis-manisin, boy. Kopi tuh udah manis. Kita langsung aja ke narsum kita yang dia memiliki coffee shop. Coffee shop itu kebetulan berplat F. Weh. Anak Bogor banget berarti Anak nih. Bogor banget berarti. Di sini udah ada Mas ente namanya siapa sih, Mas? Halo semua, selamat malam. Kenalin, nama gue Indra Indra. dari True Wave Coffee Co. Halo Mas Lingga, Tahu Mas lah, Sony, kita- apa kabar? Halo. Tahu lah kita yang namanya Mas Harindra. Harindra. Yang punya coffee shop terkenal di Bogor. Namanya Third Wave. Kopinya sangat terkenal. intro kita udah oke belum nih? Udah. Udah bisa jadi brand ambassador kayaknya kita nih. Boleh. Mana bos? Kita nungguin nih bos. Oke. Itu tuh banyak. Oh, iya. Ngobrol dong. Bisa aja. Salah aja nih. Mas Harindra. Nih Ya, pandemi halo. kan kayaknya udah mereda nih ya. Jadi house business Mas. Ya setelah pandemi mereda gitu ya, kemarin kan kita khawatir beres lebaran apakah ada spike lagi atau enggak. Ternyata untungnya enggak. Kita di Alhamdulillah Bogor ya. sekarang udah Alhamdulillah. Udah berapa minggu ini kita 0 kasus dan kita ngelihat orang-orang kayaknya tuh hasrat nongkrongnya yang udah kekungkung bertahun-tahun gitu ya, udah 2 tahun terakhir kan mereka nggak bebas untuk nongkrong. Sekarang semuanya alhamdulillah kembali berjalan lancar. Iya. Kita ngelihat walaupun banyak coffee shop baru juga, walaupun banyak juga mungkin teman-teman yang sayangnya bertumbangan, tapi untungnya masyarakat semangat ngopinya tuh nggak hilang. Wih, bener dong, harus gitu. Karena kopi itu kebutuhan kali ya. Jadi orang tetap mau ngopi walaupun kondisinya kayak gitu ya. Betul. Nongkrong itu kebutuhan, kopi pelengkap. Oh, nongkrong kebutuhan, kopi pelengkap. Jadi Baiklah. pas banget. Ini kalau gua ngeliat juga dari tempat lu nih ya, tempat lu tuh kayaknya belakangnya floral gitu tuh, kayak ada taman-taman gitu ya, walaupun gelap-gelap dikit ya. Betul. Ini lu lagi Kesorean di mana sih tag-nya udah gelap. Ini lu lagi di mana sih? Ini ngomong-ngomong? lagi kita lagi di Third Wave, ini di area outdoornya. Ini kebetulan di halamannya. Ini mungkin kalau boleh gue show kali ya. Boleh. Nih gue sembari beresin ini gue dulu nih. Cek, biar Nah, lupa lagi dia. Wih, Nah, keren. keren loh. Romantis banget ya. Yoi, apalagi kalau lagi gerimis-gerimis lucu gitu kan. Ini ada kayak kodoknya nih. Posisi tempatnya di mana Bogornya? Boy, di depan Kita di Bogor Tengah, persis banget di depan dekat IPB. depan IPB, betul. Pinter banget ini nyari tempat nih. Berarti anak-anak kampus-kampus lucu-lucu gitu ya konsumennya ya. Keren. Well, tapi Yoi. sebelum ke sana,
Gue pengen tanya dulu nih, third wave gitu kan. Wave, Kenapa cerita berdirinya tuh gimana sih? Jadi awal Third Wave itu berdiri kan tahun 2017 ya, itu di bulan September lah. Kita pertama kali buka tanggal 21 September 2017. Iya. Nah, kebetulan memang Third Wave ini lokasinya ada di rumah almarhum nenek gue. Dulu itu pas beliau masih ada, cita-citanya kan beliau tuh pengen, tolong dong ini garasinya kayaknya bisa deh kita jadiin usaha, bikin apa ya, rumah makan atau apa gitu. Karena kalau misalkan kita bikin usaha keluarga, kan keluarga jadi semakin banyak alasan buat tangkring di rumah nenek gitu. Kita lebih sering kumpul, lebih sering ketemu. Apalagi kita juga bisa ngajak teman-teman kita masing-masing nih yang udah lama nggak ketemu, bisa main ke sini ke Third Wave Coffee yang notabene ya kita juga posisinya bener-bener di tengah kota Bogor kan. Jadi untuk meeting point kayaknya strategis banget. Nah, akhirnya keluarga sepakat memutuskan, ya udah yuk coba kita bikin sesuatu. Tapi apa gitu loh. Nah, kebetulan gue basicnya memang dari kampus, dari Prasetya Mulia, itu di coffee. Kita memang udah pernah bikin coffee shop sebelumnya. Nah, kenapa waktu itu gue pikir, coba deh kita bikin something else yang beda, yang mungkin di kota Bogor konsepnya belum ada nih. Kita brainstorming, diskusi-diskusi, akhirnya si Third Wave Coffee ini. Oke, Gitu. berarti dapat bless dari nenek ya, luar biasa. Betul. Mas, Dapat blessing dari nenek, syaratnya cuma satu waktu itu dari apa dia. tuh? Teman-teman Arisana boleh nangkring di sini. Oh ya boleh. Itu mah gampang banget gitu. Kan bukan hanya nangkring, pasti jajan juga tuh. Nah, itu yang penting. Karena beliau paling senang kumpul gitu. Mas Indra, nama coffee shopnya kan unik ya, Third Wave, di mana sekarang orang suka pakai nama cinta-cintaan lah dan lain sebagainya gitu. Saya mau nyindir nih, nggak boleh. Enggak, contoh kan gue bilang. Nah, Ngomong-ngomong kita enak juga ya kalau sebelahan sih. Bisa kata-kata. tekniknya gampang gitu. Gampang ya. Nah, kalau Third Wave sendiri, filosofi atau makna di baliknya apa tuh, Mas? Oke. Sebenarnya ini ceritanya tuh bisa panjang. Ini kuliahnya bisa sekitar setengah jam sendiri. Tapi coba gue singkat ya. Boleh. Jadi kalau kita ngomong wave itu kan gelombang. Kita bukan ngomongin wave of COVID ya. Pertama-tama make sure dulu clear ini nggak ada hubungannya sama COVID. Jadi untuk wave yang di sini kita omongin itu adalah tren orang-orang untuk konsumsi kopi. Ada first wave. First wave itu pertama kali istilahnya kopi itu bisa di mass produce, bisa benar-benar jadi affordable, murah. Karena udah ditemukan yang namanya vacuum packaging. Akhirnya kopi jadi sesuatu yang mass produce, industrially. Orang-orang bisa ngopi setiap hari, bisa dapat kopinya secara murah di supermarket, di warung, dimanapun. Nah itu trennya adalah first wave. Cuman kalau kita ngomong soal industrial production of coffee, sudah pastikan kopinya secara kualitas kita cari yang paling murah gitu loh. Kalau pas Sony punya pabrik, pasti kita cari bahan baku yang paling affordable supaya kita juga jualnya nggak terlalu tinggi harganya kan. Betul. Nah makanya muncullah second wave untuk menjawab ya mungkin apa ya harapan dari beberapa orang yang pengen kopi itu sebenarnya bisa loh kita olah dengan kualitas yang baik dengan standar-standar yang mereka ciptakan. Muncul ada namanya Specialty Institute of Coffee. Specialty Coffee Institute itu di Amerika. Mereka mulai menemukan best practice-nya untuk panen seperti apa, pasca panennya gimana, sampai roasting yang kalau dulu biasanya cuma gelap, hitam, gosong sampai berminyak, makanya orang-orang tahu rasanya pahit gitu kan. Nah itu karena tren gelombang pertama memang seperti itu, kopi itu pahit. Tapi di gelombang kedua udah mulai ketemu namanya kopi specialty. Ternyata dari kopi itu bisa macam-macam lah gitu, dan orang-orang mulai kenal, oh ada kopi Brazil, kopi Kolombia, kopi Indonesia gitu. Jadi originnya mulai dikenal. Nah, dan orang-orang juga pada bikin si kopinya ini kembali jadi brick and mortar store. Orang-orang bikin coffee shop. Ada yang bikin tempatnya nyaman, ber-AC, bisa buat meeting point, dan dipopulerkan sebagai sebuah waralaba. Ya contohnya kalau kita sebut merek di Amerika seperti Starbucks gitu ya. Nah, itu second wave nih ceritanya. Orang-orang sudah mulai kenal gitu kan yang namanya specialty coffee. Tapi fokusnya masih belum ke kopinya sendiri, dalam arti orang menemukan oh ini ada space baru nih, ruang ketiga antara kantor sama rumah gitu kan, orang nangkring dulu di coffee shop.
Nah, tapi di third wave coffee yang ngambil center stage-nya itu adalah si kopinya sendiri. Maksudnya gimana? Misalkan dulu orang nyebut kopi itu kopi Indonesia. Ternyata di Indonesia itu kan kopi ada macam-macam. Kita punya traceability-nya bisa sampai ke kebunnya siapa, petaninya siapa, bahkan sampai lotnya itu lot yang mana di pertaniannya. Misalkan kita kopi Indonesia, kita punya kopi dari mana? Mandailing, dari Dolok Sanggul, itu dekat Danau Toba, Gayo, pasti teman-teman tahu, Toraja. Nah, Toraja ini juga misalkan bisa dibagi-bagi lagi, ada Toraja Sapam, Toraja Kalosi, dan kita bahkan udah bisa tahu masing-masing petani, masing-masing prosesor, karena kondisi geografisnya berbeda, metodologi mereka berbeda, itu rasa kopinya pasti antara kebun satu dengan kebun yang lain itu bisa beda juga gitu loh. Jadi culture-nya mungkin jenis kopinya sama ya Mas ya? Walaupun jenis kopinya sama, let's say sama-sama Arabica atau sama-sama Robusta. Nah, itu yang bikin menarik dari kopi. Jadi akhirnya kulturnya itu menikmati bukan cuma kopi, tapi sebuah artisanal product. Wow. Nah, itu yang makanya sekarang kita lihat orang itu bikin kopi kenapa ribet sih? Nah, karena yang kita appreciate dari situ ini kan bukan mass produce drink ya, tapi ini adalah artisanal product yang kita buat secara perlahan, memastikan seluruh cita rasa yang ingin disampaikan dari hulu sampai ke hilir itu sama, dan customernya juga akhirnya perlahan-lahan teredukasi untuk mengappreciate gitu cita rasa kopi asli dengan ciri khas kedaerahan masing-masing. Jadi tanpa gula pun orang-orang udah bisa mulai menikmati kopi. Iya deh, tanpa itu gula. Yang sebenarnya emangnya kita pakai gula. kurangin. Nah, itulah makanya ketika ngelihat rantai proses yang benar-benar memang panjang, kompleks, tapi kita ngelihat di sini di gelombang ketiga itu ada ada kerjasama bahu-membahu gitu loh, dari hulu sampai ke hilir. Dari petani pindah tangan ke prosesor, dari prosesor pindah tangan ke roaster, dari roaster pindah tangan nanti coffee shop ke barista. Itu sebuah value chain yang saling berkesinambungan, dan kalau misalkan nggak ada kerjasama nih antar value chain, maksudnya kita saling feedback tentang kualitas, saling menjaga. Nah, itu pasti end produknya, produk artisanal yang tadi itu nggak akan bisa nyampe taste-nya kepada customer. Jadi proses panjang, kerjasama yang sudah selayaknya seni gitu ya, itu yang bikin saya jatuh cinta banget sama kopi. Makanya saya putuskan, itu kan di gelombang ketiga, makanya kita namakan coffee shop kita ini third wave coffee gitu loh. Kita pengen orang-orang tahu kopi kayak gimana sih yang kita jual di sini gitu. Berarti benar-benar maknanya dalam dan mengerti sekali nih Mas Indra terkait dengan bisnis kopi ya. Mas, lumayan, merenungnya panjang nih. Mas, kalau gue mau nanya nih, mundur dikit sebelum lu mulai bisnis kopi. Dari segitu banyak opsi bisnis gitu, ada bisnis makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kenapa lu tertarik mendalami dan memulai bisnis kopi, Mas? Oke, kalau cerita sedikit, dulu gue kan alumni Prastia Mulia ya, Prasmul. Itu kita semester 3 ada mata kuliah yang Pak Sony juga ngajar, namanya Business Creation. Bisa. Jadi kita lanjut. Jadi kita dapat sponsor nggak ya? Harusnya sih ya. Harusnya ya. Nah, jadi di mata kuliah Business Creation ini kita ditantang untuk bikin sebuah bisnis yang oke lah, kita nggak harus profitable, tapi yang penting kita bisa selling. Nah, itu gue ngelihat senior pada bikin keren-keren. Ada yang bikin fashion, ada yang bikin parfum, ada yang bikin sepatu kulit, dompet, dan lain-lain. Makanya gue sama teman-teman gue mikir gitu loh, kita bikin apa ya? Kalau fashion, taste kita kayaknya rada-rada gembel gitu loh. Kalau parfum, aja bang. Gimana ya? Anak Bogor bisa aja. Kalau parfum jadi kita nggak paham gitu. Ya takutnya kan taste-nya Bogor sama Jaksel beda gitu. Jadi kita bukan gue yang ngomong loh, yang ngomong Mas Indra loh ya, teman-teman investor. Bagusnya Bogor lah, gila loh ya. Makanya kita cari apa nih yang akrab sama kita sehari-hari gitu kan. Kebetulan dulu gue di rumah pas kita lagi meeting tuh punya coffee siphon. Itu nggak pernah dipakai karena nggak ada yang tahu cara makainya. Terus teman-teman ngeliat itu apaan sih? Oh, itu alat buat bikin kopi tuh. Kayaknya apa sih namanya, manual brew. Bikinnya gimana ya? Ya udah kita coba cari di YouTube gitu kan. Kebetulan di rumah kita punya kopi kapal api, morning blend.
kita coba bikinnya pakai alat itu sifon, kita masukin, terus kita nyalain semacam api kompor dari bawah. Sifon itu kan unik ya cara kerjanya. Dripping jadi gitu dia ya? manasin, ya dia agak teatrikal lah gitu. Kalau teman-teman mungkin pengen lihat prosesnya, lihat aja di YouTube. Nah, itu kita agak impress begitu kita coba kopinya, loh kok beda? Kayak dia itu lebih clean, aftertaste-nya nggak panjang, nggak pahit gitu kan. Akhirnya kita coba apa kita bikin kopi ya. Tapi kita belajar kemana nih? Waktu itu main-main cari tempat yang jualan manual brew. Di Pondok Labu itu ada yang jualan namanya Philo Coffee. Dia salah satu importir. Tahu kan? Wah, anak kopi pasti tahu. Anak Jaksel pasti Nah, tahu. itu dia impor. Ini kayak Jakselana di bawah ini. Labeling banget. Dan Which is Nah, anyway, pas di Philo Coffee itu kita ketemu sama adiknya yang punya gitu. Nah, itu namanya Mas Tegar. Dia nanya mau beli apa Mas? Kita bilang kita kayak pengen coba bikin coffee shop. Tapi kita nggak tahu nih perlu alat-alat apa aja. Misalkan manualan bisa nggak sih? Dia malah nanya balik ke kita. Yang dimaksud Panglima Tegar Wisesa bukannya? Bukan kayaknya, siapa lagi itu? Oh beda ya. Bukan. Ini Tegar Basudewa namanya. Oke. Nah, jadi pas kita coba tanya nih, dia malah nanya balik ke kita, sebelumnya Masnya biasa ngopi apa? Hai. Kita waktu itu bilang ya kita biasa instan aja sih, kapal api, Torabika gitu-gitu. Sama dia ditanya, coba Mas, ini saya seduhin pakai alat namanya Chemex, jadi dia pour over coffee gitu, ada filternya di atas. Kita inget banget waktu itu diseduhin namanya Dolok Sanggul. Nah, itu kopi dari Sumatera Utara. Begitu diseduh, yang kita bingung pertama, kok warna kopinya nggak hitam? Iya. Dia warnanya lebih kemerahan, seperti teh. Dan begitu kita minum, ini taste-nya lain banget gitu loh. Kita bisa dapat notes coklati, dapat notes nutty, dapat ada sedikit seperti rempah juga. Akhirnya kita makin jatuh cinta sama kopi. Kita pelajarin, ternyata dia itu ada craftsmanship-nya gitu loh. Dia ada seninya untuk membuatnya. Dan kita ngerasa oke, kalau kita bikin suatu bisnis, kita pengen cari sesuatu yang kita passionate about. Dan dia itu nggak cuman monoton gitu loh. Kita menemukan kopi itu ternyata punya craftsmanship tersendiri. Kita belajar lebih dalam dan akhirnya kita makin jatuh cinta. Udah deh, semenjak saat itu kita nyemplung di dunia hitam. Oke, dunia kopi gitu ya, dunia hitam. Dunia hitam. Gila, istilahnya nih kalau kita nggak ngerti kopi berat juga ya. Boleh juga istilahnya. Nah Mas Katanya anak kopi. Ya. Namanya juga segmennya ngopi manis, harus tahu lah kopi. Lu nggak tahu kebangetan lu. Tahu lagi lah. Mas, tadi kita bicara tentang sejarahnya third wave, kemudian bagaimana perjalanan kopi wave 1, wave 2, wave 3 gitu. Nah, kalau dari kacamata Mas Indra, gimana nih prospek atau tantangan bisnis kopi ke depannya nih, terutama coffee shop? Menurut Mas, apakah ada wave baru atau wave 3 ini akan berkembang? Sadis ya, kalau pertanyaan Pak dosen tuh berat emang. Berasa kuliah lagi nih gue ya. Rese lu. Jadi basicnya gini, kalau kita di F&B apapun itulah, kita mau ngomong di coffee shop, kita mau ngomong di makanan, restoran, pasti ada yang namanya tren. Itu semua akan evolve gitu. Tapi di satu sisi yang bisa kita pahamin, kopi itu udah jadi minuman yang dikonsumsi oleh manusia beratus-ratus tahun. Secara sejarah dia panjang dan sampai sekarang, walaupun kita masing-masing punya kultur ngopi yang berbeda, mau di Indonesia, Turki, Amerika, Italia, Prancis, tapi kopi itu menjadi semacam kebutuhan daily dose-nya orang-orang gitu loh. Kopi itu kan kafein adalah the most consumed drug in the world. Dan kita yakin kalau kita ngomong sustainability-nya, si kopi ini masih panjang umurnya. Growth-nya juga kalau kita ngelihat kemarin begitu skripsian, growth-nya itu untuk coffee shop semakin tinggi sebenarnya. Makanya kita lihat, tapi tantangannya adalah kita punya kompetitor memang semakin banyak. Oke. Kalau main ke Bogor nih, sebulan mungkin bisa buka 3-4 coffee shop yang baru. Oke. Itu sebuah hal yang berberkaman, especially Bogor is the next Bandung mungkin. Kalau kita ngomong sebagai destinasi buat kuliner, atau kalau anak-anak sekarang nyebutnya anak Jaksel, staycation. Staycation. Nah, staycation. Jadi
memang kita lihat industrinya itu masih growing banget, demand-nya juga semakin meningkat. Tinggal gimana kita ini punya unique selling point yang ngebedain kita sama kompetitor-kompetitor yang lain gitu loh. Oke. Berarti masih cukup menjanjikan ke depan. Ini teman-teman Pinvestor yang lagi nonton di YouTube atau dengar di Spotify, ini menarik banget gitu ya, bahwa kopi bisnis masih cukup oke, kata Mas Indra. Thank you Mas, luar Tinggal biasa. keren-kerenan aja ya. Yoi. Konsepnya aja konsep. Iya. Tapi kalau kita Coba kemarin refleksi sedikit, kalau misalkan kita lihat kemarin pas lagi pandemi COVID, tiba-tiba yang ngetren apa? Kopi literan gitu kan. Iya. Orang sebelum pandemi mana ada yang kepikiran minum kopi seliter? Iya, betul. Nah, artinya kan orang butuh gitu loh. Kalau gue rasa mungkin itu salah satu bentuk respon kali beberapa coffee shop terhadap pandemi. Betul. Dan demand-nya ada. Yes. Lumayan tinggi lagi. Salah satunya gua. Gua enggak. Ntar gue udah manis mas. Iya. Untung gua enggak. Lupa. Levelnya masih di bawah lu. Tapi kalau ngomongin konsep ya, keren-kerenan konsep. Rata-rata setahu gua, iya mungkin gua aja kali yang belum kurang lama nongkrongnya atau gua aja kali yang kurang jauh nongkrongnya. Rata-rata coffee shop yang gua datengin di Jakarta itu adalah coffee shop yang coffee to go. Dan kalau konsep lu sendiri gimana mas? Karena gue sempat ngeliat gitu ya, ada salah satu video profile lu itu keren banget tuh. Jadi di dalam coffee shop itu ada orang bisa main Uno, bisa main apa game zaman dulu tau nggak? Dingdong. Dingdong. Kalau konsep lu sendiri gimana mas? Kalau di kita mungkin karena coffee culture-nya agak beda ya sama di Jakarta. Kalau Jakarta itu kan bener-bener fast pace banget. Ya, rush gitu hidupnya. Udah rush banget. Kenapa? Karena macet banget ya Jakarta ya. Bogor sih enggak. Nah, kalau misalkan di Bogor orang itu lebih chill, lebih enjoy, makanya mereka lebih senang datang kumpul sama teman-teman at the end of the day atau pulang sekolah, pulang kerja, kumpul bareng, terus ya ngobrol-ngobrol, ditemani secangkir kopi. Makanya kita bikin sebuah konsepnya itu lebih ke arah dine in, walaupun kita bisa untuk to go juga, tapi fokus kita memang dari sales lebih banyak di dine in, karena balik lagi ini kan rumah ya, kita pengen bikin tamu-tamu yang bertandang ke rumah ini merasa nyaman gitu loh, dan karena kapasitas kita juga cukup besar, kita nggak ada masalah kalau misalkan orang memang stay-nya mungkin lebih dari 1 jam. Jadi kalau udah ngomongin tamu yang datang itu udah keluarga, berarti kan lu juga gak hanya serve coffee dong, lu berarti serve yang lain dong. Betul. Kita pasti jual selain coffee, kita punya non coffee juga. Kita sekarang lagi partnership sama teman-teman kita nih yang aktivis gitu. Jadi mereka memang berpassionnya di teh. Kita masukin beberapa specialty tea blend juga. Dan of course, kalau yang datang sudah keluarga, termasuk juga mungkin teman-teman yang datang sini untuk meeting, itu pasti mereka kan pengen at least ada light meals atau heavy meals. Makanya kita juga sediakan berbagai makanan berat, dan yang bikin spesial adalah itu semua resep keluarga. Itu bedanya. Dia kayaknya udah siap banget ya bikin bisnis ya. Iya, bener-bener konsepnya dipikirin banget. Matang banget konsepnya. Nah, ini Mas Inga, gue tertarik dengan konsepnya. Tadi Mas Inga bilang konsepnya matang banget. Gue setuju dengan itu. Mas Indra, lu bicara tentang konsep, gimana dapet ilhamnya nih? Apakah lu melakukan riset gitu ya, lu melihat target market lu lakukan riset ke target market, atau memang lu desain konsep dari awal yang berbeda dengan yang lain? Oke, kalau dibilang kita melakukan riset secara in-depth, maksudnya secara kuantitatif, ini dosen, soalnya saya ngobrol sama dosen ya, jadi ngobrolnya kuantitatif. Itu mungkin enggak. Itu mungkin enggak. Kita lebih ke arah istilahnya apa dulu, focus group discussion. Jadi kumpul sama teman-teman gitu kan. Kira-kira lu kalau di Bogor nyari tempat nongkrong yang kayak gimana sih? Maunya seperti apa? Price listnya berapa? Tapi selain itu juga ya kita riset, kita punya kompetitor itu siapa aja sih di Bogor? Mereka price range-nya di berapa? What do they offer? Unique selling point mereka masing-masing apa? Itu kita listin sampai kita udah ketemu nih. Oh, kira-kira di Bogor tuh marketnya kayak gini loh gambarannya. Nah, tapi dari situ juga kita kawinin sama unek-unek pribadi gitu kan. Karena kan kalau gue percaya bisnis, especially coffee shop, semua orang bisa bikin. Tapi nggak semua coffee shop itu punya soul-nya gitu loh. Untuk bisa dapat soul-nya, itu harus ada owner presence di dalam brandnya. Jadi
ada ego kita yang kita masukin ke situ. Dan kalau di tempat kita nih, manifestasinya adalah kecintaan kita sama barang-barang vintage. Kebetulan sekeluarga ini penikmat hal klasik gitu kan. Itu kalau ngelihat ada VW kotak hijau, itu anak pertamanya bokap. Gitu. Dan semuanya bener-bener apa ya, kita bikin lihat ini kompetitor rata-rata mainnya gayanya clean, industrial look atau Scandinavian. Setuju. Kita coba mainnya retro, vintage yang mungkin di Bogor masih jarang, especially kan Bogor hujan terus ya. Jadi kita bikin tempatnya tuh nuansnya warm, makanya kita pakai lampu-lampunya kuning. Dan kebetulan ya kalau misalkan teman-teman nanti main bakal ngelihat banyak banget perintilan yang aneh-aneh gitu loh. Kita punya telepon dinding itu kayak dari tahun 1950 dan itu jalan. Kita punya mesin dingdong untuk teman-teman yang suka nostalgia. Enak. Gue main dingdong tuh terakhir SMP tuh, udah puluhan tahun yang lalu. Gue SD, ketahuan kelahiran 80. Atau kan dulu zaman XX1 belum jadi XX1, zaman XX1 21. 21, iya. Oh gila. Dan itu not even ketahuan nih umurnya itu nih. dingdongnya udah yang keren, Bor. Dingdong yang begini. Kok ini dingdong apa? Dingdong yang bener-bener masih Street manual fighter, gitu. Bro, Street Fighter. Manual. Si efeknya juga ada yang keren sekarang. Zaman dulu banget yang begini, Bor. Ya, Oh, gila sih. Keren. Ya itulah. Iya. Ketika Di konsepnya tuh berasa lah. Iya. Orang bisa interact gitu kan sama surrounding-nya di tempat kita. Nah itu yang kita pengen. Nah itulah, ketika lu mengerjakan sesuatu dengan hati, itu ada energi positif yang keluar itu. Makanya itu yang selalu gue bilang, ketika lu mengerjakan sesuatu dengan hati lu, dengan serius gitu ya, lu mencintai pekerjaan lu, percaya sama gue tuh pasti bakalan ada soul ya. Kalau dia bilangnya soul ya, kalau gue bilang energinya keluar. Jadi orang nggak hanya beli produknya gitu ya, tapi ada energi yang dibeli. Cuma lebih greget doi yang ngomong ya. Iya, Ya. kayaknya orang bener banget gitu ngomongnya. Mas Arindra, Energi ini bahasa anak senja banget kayaknya nih. Wadah. Mas Arindra, Ampun. Apa dia? Asik. Mas Arindra kameranya di sini nih. Iya. Waduh. Sekarang Well anyway, kalau ngomongin soal marketing deh nih ya, gue penasaran seberapa progresif sih marketing yang lo lakuin selama ini buat narik pasar lo. Kalau misalkan di tempat-tempat Jakarta kan, kalau misalkan gitu ya, gue ngambil contoh mereka tuh suka pakai royalty card, jadi yang kayak dicap berapa kali ntar gratis satu. Kalau dari lu sendiri Third Wave gimana? Oke, kalau di kita juga ada, kita untuk program loyalty kita sih sesimpel customer yang datang masukin aja nomor handphone sama email, nanti mereka bisa collecting point. Per transaksi mereka bisa collect point sampai sekian, nanti itu bisa ditukar sama diskon. Jadi istilahnya kalau loyalty card itu kan kita juga dulu pernah kepikiran mau bikin seperti itu, tapi takutnya kan hilang atau misalkan dia nggak kebawa, takutnya jadi waste. Nah makanya kita persimpel, kita punya sistem yang kita sekarang bahkan bisa tracking. Oh misalkan Pak Sony datang nih ke Third Wave, dia paling suka beli apa? Es kopi susu, oke. Berarti nanti kita bisa poinkan buat dia setiap kali beli es kopi susu, nanti beli kumpulin berapa poin kita bisa kasih diskon. Dan kita juga sih sekarang lebih banyak belajar ya, karena kalau gue kan kalau mau jabatan CEO ya, tapi singkatannya itu bukan Chief Executive Officer, Chief Everything Officer. Chief Everything Officer, ya. Baik, Bapak. Konsepnya kalau bisa kerjain sendiri ngapain bayar orang, bener nggak? Iya. Jadi kita belajar digital marketing, karena kan yang paling penting adalah kita pengen punya exposure yang cukup tanpa harus terus-terusan bayar selebgram, tapi kita punya exposure yang baik organik maupun yang memang paid ads gitu loh. Makanya kita belajar gimana cara kita positioning si Third Wave ini, baik itu di Instagram, di Facebook, tapi kita juga sinergikan kita punya Google Ads. Jadi orang-orang yang berada di area Bogor nih, dia bisa ngelihat location based ads dari Google, dan itu sangat-sangat ngaruh buat traffic kita. Karena kalau kita lihat sekarang kan udah eranya digital marketing ya. Iya. Jadi kita memang banget bikin promo di situ. Kita juga partnership sama beberapa brand lain untuk ngasih special free offer untuk customer-customer yang datang. Ya kalau sekarang datang lagi ada free offers nih. Nih maksudnya nantangin. Apa kita syutingnya di sana aja kali ya? Kita cut aja kali ini. Tapi
Kalau speaking of, tadi gue mau nanya apa sih, gue lupa. Oke, esensi. Oh, nah, gue ini pertanyaan gue sebenarnya ke Mas Sony sih. Sebenarnya kalau kita beda topik deh ya. Kalau lo ke coffee shop, Mas Sony, apa esensi paling penting ketika lo datang ke coffee shop? Kalau gue yang paling penting adalah nyari kopinya. Lu nyari kopinya? Nyari kopinya. Karena menurut gue tempat sebagus apapun kalau kopi yang gak enak ya gue males datengnya. Tapi kalau kopinya enak, tempat menurut gue bisa dinegokan. Oke, minimal harus ada manual. Iya. Kalau lu? Ini gue nungguin ditanyain. Kalau buat gue coffee shop paling penting buat gue, yang penting AC-nya dingin, wifi-nya kencang, sama kopinya enak. Kopi enak nomor 3 buat gue. Yang penting AC dingin, tempat duduk gue enak, nomor 2 tempat duduk gue enak, yang ketiga wifi-nya kencang. Nah, gue penasaran kalau dari sisi chief everything officer ini apa Pak? Esensi terpenting kalau dari coffee shop, esensi terpentingnya ya. Customer wise ya. Ini kita dapat customer wise. Kalau dari chief everything officer gimana nih? Kalau kita fokus utamanya mungkin lebih ke arah sebenarnya ini non-negotiable dan kalau bisa non-tradable gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita harus milih. Nggak bisa maruk, bener nggak? Nah, kalau dari gue pribadi, tapi ketika dipaksa harus milih, gue akan fokus ke produk. Kenapa? Karena kalau kita punya sebuah produk yang memorable, yang orang itu suka dan dia itu ketagihan bakal balik lagi dari produk itu, atau kita selalu inovasi bikin produk baru, itu akan lebih sustain. Kalau misalkan kita fokusnya ke tempat, misalkan nanti ada orang yang buka coffee shop dengan modal lebih tinggi, tempatnya lebih nyaman, masa dia pindah? Bener nggak? Tapi kalau kita fokus di produk, kita punya sebuah unique selling point, mau seperti apapun, gue sih cukup yakin orang akan kejar. Contohnya kayak mungkin kalau teman-teman tahu klinik kopi dulu yang di Jogja tuh, yang dia tahu. Pernah datang kan? Ya. Awal dia buka itu kan cuma kecil, mungkin tempatnya dibilang ber-AC atau gimana, itu enggak gitu kan. Tapi yang dia tawarkan itu kan experience minum kopi langsung diseduhin sama ownernya, jadi ada human touch lah di servisnya. Orang mau pindah kemanapun pasti dikejar. Gitu. Servisnya oke sih. Makanya kalau gue servisnya oke banget sih. Betul. Makanya kita fokusnya ke servis, ke produk. Itu menurut gue akan lebih sustain ke depannya. Oke, gue coba menggali lagi Mas ya. Tadi insight dari lu itu bicara tentang service. Nah, kalau seandainya nanti lu mau buka cabang gitu ya, mau buka cabang di tempat yang baru, misalnya di luar kota atau dimanapun gitu. Nah, konsumen di sana ternyata memilih kopi seperti masih enggak, sukanya kenyamanan, gitu. Nah, gimana nih? Apakah lu akan tetap menjaga idealisme lu dengan mempertahankan kopi quality is number one, atau justru menurunkan demi bisa mengakomodir orang-orang kayak masih enggak? Oke. Kalau dari gue pribadi, ketika misalkan nanti marketnya berbeda gitu ya. Pertama yang baru kita pahami, market itu kan luas. Jadi yang seperti Mas Lingga ada, tapi yang lebih prefer ke kopi juga ada. Kita cuma perlu tajamin aja, brand kita tuh sebenarnya arahnya kemana sih? Kita lebih najemin ke arah si produknya kah? Atau memang kita terkenal di tempat kita yang nyaman? Kalau gue pribadi, brand gue lebih ke arah di produknya. Dan untuk itu juga, makanya kalaupun kita perlu sacrifice, tempat sih minimal kita bare minimumnya adalah orang tuh nyaman untuk bisa duduk, untuk bisa nikmatin kopinya. Itu sebuah bare minimum yang harus kita punya gitu loh. Tapi di sisi lain, ya kita tetap pastikan produk kita mau minumnya di Jogja, di Bandung atau di Bogor, ya amin kalau ada cabang di sana. Halo, kalau ada investor, calling saya. Nah, itu kita harus pastikan seluruh kualitasnya itu sama gitu. Jadi menjaga core value itu sangat penting ya menurut Mas Indra ya? Penting banget. Karena kalau enggak, apa bedanya kita sama coffee shop sebelah? Oke. Nah, gue tadi tuh sebetulnya udah nanyain tempat ya, cuman kayak gue mau nanyain, karena tadi lu ngomongin soal produk ya, jadi kayak gue mau nanyain soal produk. Despite dari lu membuat roastery sendiri, lu bikin roastery sendiri kan pasti? Betul. Si Kerinci itu kan yang terkenal kan,
flagshipnya juga. Ya. Flagship lo apa aja sih selain kerinci coba? Kalau untuk single origin kita yang paling favorit itu ada 3 sih sebenarnya yang benar-benar selalu ada. Yang lain seasonal. Kita punya kerinci Black Honey. Ini kita ngambil langsung dari petaninya di Kayu Aro. Terus kita ngambil juga Sunda Gulali dari Koperasi Klasik Bean. Dia salah satu bean yang menurut kita unik banget untuk flavornya. Dan yang terakhir ini Wonosobo natural. Ini kita juga ngambil langsung dari petani dan prosesornya. Kebetulan kemarin lagi ada visit ke sana dan kita juga tahu ternyata mereka finalis untuk kompetisi kopi specialty. Kita coba bawa oleh-oleh nih, beli sampel kopinya, roasting di sini dan ternyata di market kita cocok banget gitu loh. Jadi kita punya 3 kopi tadi, Kerinci, Sunda Gulali, sama Wonosobo. Mantap. Nah, cuman yang menarik ya di feed lu itu gue sempat ngeliat lu sempat posting juga beans lokalan lainnya. Nggak cuma beans lu tapi lu side by side sama beans dari anak-anak Jogja kayak Space Roastery dan lain-lain gitu. Itu gimana sih lu ada sama Kuali juga nih kalau nggak salah ya, dari Kuali ya? Kuali juga betul. Oke, nah itu lu karena Oke, monggo. Oke. Jadi kita itu konsepnya lebih mengedepankan kolaborasi dibandingkan kompetisi. Jadi pertama Indonesia itu kan kopinya banyak banget. Begitu kayak misi utama kita adalah kita pengen ngenalin sebanyak-banyaknya kopi Indonesia yang terkurasi dan berkualitas ke halayak ramai. Tentunya kalau kita sendirian akan sulit. Betul. Apalagi kita tahu di sini banyak banget rekan-rekan roaster lokal yang semakin ke sini kualitasnya semakin menggembirakan gitu loh. Semakin luar biasa, baik itu roaster di Jakarta, di Bogor, Jogja, Bandung. Makanya misi kita juga adalah saling mengenal. Roastery sekarang ya. Betul. Bahkan kita sering banget bikin event kayak public cupping gitu. Jadi kita kasih free buat para customer yang datang untuk nyicipin macam-macam kopi. Tapi kita biasa selalu ngundang roaster tetangga gitu. Jadi biar tahu gitu kan. Biar mereka teman-teman yang datang ke Turf Wave juga mungkin bisa main ke coffee shop dari rekanan kita. Karena buat kita kolaborasi itu lebih asik sih daripada kompetisi, daripada sikut-sikutan gitu kan. Tapi memang bisnis masa depan kayak gitu. Berarti lu udah keren sih, mindset lu udah the future businessman. Widih. Currently berarti kalau lagi jalan partner sama siapa aja nih? Kalau untuk yang official partner kita sekarang kita ada dari Kuali Coffee dan dari Koperasi Kelompok Tani Cetang Malang. Nah kalau Kuali Coffee itu ya dia sahabat kita banget lah, yang masukin roast beans kita, yang banyak training kita juga. Dan kalau kopi Cetang Malang itu dia adalah kelompok tani yang areanya itu ada di Bogor. Dan kita pernah menjalankan program bareng lah sama mereka bertiga. Jadi kearifan lokalnya juga tetap diangkat ya, tidak melupakan Bogornya sendiri gitu ya. Betul. Kalau nggak nanti diusir sama, kalau nggak diusir sama petani kopi Bogor ya. Nih Bogor Pride. Bogor Pride. Kalau kita kan Tangsel Pride. Mas, gue pernah baca gitu ya di salah satu artikel Indonesia tuh memiliki ratusan bin kopi gitu, jenis bin kopi, ada yang Arabica, Robusta, Liberica dengan berbagai macam uniqueness dan kedaerahan gitu ya. Nah, betul. Sebagai pebisnis coffee shop kita kan nggak mungkin bisa mengakomodir semua bin, kita harus memilih mana yang mau kita pakai dan kita jual. Boleh kasih tips and trick nggak Mas? Gimana cara lu memilih beans mana yang mau lu pakai di coffee shop lu? Oke. Yang pertama itu jelas kita ngomong soal kualitas, soal rasa. Jadi biasanya sebelum kita pilih beans kita rilis di marketplace kita atau misalkan kita jual juga di offline store, biasa kita pasti sampel roast dulu, small batch, barang sekitar 1 kilo, terus kita akan lakukan cupping. Jadi kita punya QC internal yang lumayan ketat. Kita tahu standarnya secara SKAI, itu untuk menguji cita rasa kopi itu seperti apa. Kalau misalkan kopi itu skornya masuk ke dalam kriteria kita, baru kita consider nih. Tapi setelah kita tahu kualitasnya, biasanya kita akan cek yang pertama pasti di pricing. Karena kita pengen si kopi ini price sama kualitasnya itu harus banding. Walaupun harganya mahal, kalau misalkan peminatnya banyak, kita nggak pernah keberatan. Dan kita nggak masalah bayar lebih ke petani selama kita bisa ngejaga kualitasnya sama. Terus yang kedua, yang kita cek adalah availability-nya. Misalkan kita pesen kopi dari Bogor nih, lead time-nya pasti cepat, paling cuma 2-3 hari juga nanti diantar sama petaninya dari kebun. Tapi kalau misalkan kita ngambilnya dari luar pulau,
biasanya kita harus cek-cek nih dia kapasitas produksinya dalam setahun itu berapa kilo sih, dan yang bisa di-spare ke kita dalam setahun itu berapa kilo, berapa kintal, supaya kita pastiin kalau misalkan kopi itu memang jadi flagship kita, dia selalu ada gitu loh. Jangan sampai kita kehabisan. Especially misalkan kopinya kita pakai buat blend. Kayak kerinci kan masuk ke espresso blend kita nih. Nah kita ensure dulu ke petaninya. Mas, kita punya proyeksi kebutuhan kita setahun sekian. Masnya menyanggupi kah? Kalau dari dianya menyanggupi, oke, kita tekan kontrak, kita kerjasama. Oke. Berarti bukan hanya dari quality semata, bicara juga dari segi kapabilitas si supplier gitu ya? Betul, kapabilitasnya dia bisa konsisten kah, dan apakah dia punya kuantiti produksinya mencukupi kebutuhan kita. Gitu. Oke, keren ya Mas. Keren banget ini. Ternyata nggak gampang loh. Susah aja. Nggak pakai feeling. Gue pikir pakai feeling. Udah deh, gue mau ini aja, gue mau ini. Ternyata enggak ya. Ternyata lu harus sortir satu-satu, lu harus teliti, lu harus detail karena iya semua itu menentukan outputnya nanti. Iya. Mantap. Betul. Tapi Kita cuma mau yang terbaik yang kita sajiin buat customer soalnya. Asik. Yang penting outputnya ya. Yang penting kualitas kan, kalau dia yang penting kan produk ya kan. Iya. Produk gua yang penting. Iya betul. Nah, Betul. kita ngomongin ke sisi bisnis boleh kali ya? Boleh. Boleh, bener nih, yakin nih. Yeah. Pertanyaan gue menjebak loh. Yeah. Hati-hati loh. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, lu pada saat awal mula lu membuat sebuah coffee shop ini gitu ya. Memang kan lu menggunakan lahan dari apa? Nenek ya? Oke. Betul. Di balik itu lu memiliki angel investor nggak sih, ataukah lu dapat suntikan dana untuk start building up your business ini sampai menjadi seperti sekarang? Ini pertanyaan yang menarik banget. Sebenarnya di awal kita pertama kali mau bikin, gue sempat sharing-sharing juga sama beberapa teman-teman yang pernah invest di bisnis gue yang sebelumnya, itu kedai kondi. Dan mereka sebenarnya sangat-sangat tertarik untuk masuk. Cuman karena balik lagi ini kan lahan keluarga, jadi segala keputusannya kita harus by approval dari family. Nah, untuk menghindari konflik kepentingan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kebetulan keluarga memutuskan, oke lah untuk tahap 1 ini, karena ini aset-aset ke keluarga, kita semua bikin ini jadi bisnis keluarga gitu loh. Jadi untuk saat ini kita modalnya dari internal. Gitu. Tapi kalau untuk tempat-tempat lain ya tentunya kita open untuk kerjasama. Oke, kalau dari sini berarti hitungannya sama nggak sih Mas kayak crowdfunding, walaupun itu internal dari keluarga, misalkan kayak lo dari kumpulin keluarga A, keluarga B, keluarga C gitu. Oke. Kalau dari yang saya pahami biasanya kan konsep crowdfunding itu adalah kita lempar sebuah project ke entah itu ke investor meeting atau kita ke sebuah platform dan kita take the capital dari crowd. Nah, cuman masalahnya kalau ini kan lebih ke arah close investment kalau menurut saya. Karena ini dibatasi hanya anggota keluarga saja untuk investasi di cabangnya. Oke, betul. Tapi yang menarik ya, lu sempat ini nggak Mas Sony? Sempat visit nggak? Kalau Pinvestor lebih detail lagi ya, itu kan ada link tree-nya tuh di dalam Instagramnya si Third Wave. Di situ ada website. Gue kemarin sempat ngeliat ini hal yang menarik banget. Kenapa? Karena di situ gue ngeliat ada masalah crowdfunding. Nah, kalau tadi gue sempat mention di awal itu adalah investor gitu kan. Kalau ngomongin soal investor, menarik nih kalau kita ngomongin soal crowdfunding. Nah, di sini kan lu punya program ya kan ya, crowdfunding. Betul. Coba deh lu ceritain deh. Karena kalau gue sebenarnya gue udah baca, cuman gue pengen lo yang menceritakan. Biar kayaknya kalau lo yang ceritain tuh lebih greget. Oke. Nah, ini sebenarnya sebuah program yang cukup panjang, tapi salah satu mungkin hal yang paling menyenangkan yang pernah kita lakukan bersama-sama. Jadi ketika Terwave ini awal buka, kitanya ini siapa nih kita nih? Kitanya ini adalah sudah pasti internal Terwave, saya sendiri sama keluarga, plus rekan-rekan yang kita ajak untuk gabung ke dalam program ini, yaitu si Quali Coffee dan kelompok tani Cabang Malang. Lanjut. Jadi pertama kali kita bikin Terwave ini, ketika kita launching, kita kan berpikir ya, kita punya unique selling point-nya apa nih? Jangan sampai kita cuma meramaikan market aja, nggak ada yang membedakan kita sama yang lain. Kira-kira problem apa yang bisa kita solve gitu kan? Apalagi kalau kita mengusung brandnya Terwave, kita pengen bisa
in touch mulai dari hulu sampai ke hilir. Mungkin kita nggak nguasain, tapi kita bisa mengenal, bisa menjadi kerjasama yang lebih dalam. Nah waktu itu kebetulan di Bogor kan punya komunitasnya sendiri, dan saya kenalan sama Kang Iza dari Quality Coffee. Saya tanya, Iza, sebenarnya di kopi itu kalau kita ngomong problem dari hulu ke hilir itu apa sih gitu. Kalau dari Iza jawabannya adalah trust. Maksudnya dari petani ke roaster ke coffee shop itu biasanya hubungannya hanyalah transaksional. Belum terbangun ikatan yang sifatnya itu trust gitu loh. Maksudnya gimana? Artinya kita kan harus saling memahami masing-masing punya problemnya apa nih. Kita cek, oh kita ngobrol coba sama Kang Ali, ketua kelompok tani Catang Malang sebagai petani kopi. Dia punya masalah apa sih? Ternyata masalahnya dia adalah regenerasi. Anak-anak muda di desa itu nggak banyak yang ingin meneruskan warisan orang tuanya jadi petani kopi. Mungkin buat mereka itu sebelumnya kurang seksi. Atau malah yang kami temukan pas kita main ke kebunnya Kang Ali, bahkan di sana tuh nggak ada coffee shop. Dan mereka punya kopi yang kualitasnya bagus, tapi mereka tidak terbiasa untuk kopi dari kebun sendiri. Kalau dari segi roastery, kendalanya adalah yang trust tadi. Kita biasa beli dalam partai kecil, tapi karena belum terjalin hubungan yang lebih mendalam nih, misalkan kita mau ada request ke petaninya, kita mau ada, let's say kita minta ada perbaikan atau apa di segi kualitasnya, terkadang itu sulit gitu kan, karena relasinya tadi masih transaksional. Apalagi kita yang di hilir nih, end produknya, kita cuma bisa terima jadi dari roastery seperti apa, dari hulunya seperti apa. Makanya kita berpikir gimana kalau kita bikin program bareng nih, yang bisa ngelibatin semuanya dari hulu sampai ke hilir, bahkan kita coba libatkan customer-nya juga. Kita solve salah satu problemnya tadi adalah regenerasi si anak petani kopi. Makanya dulu kita bikin program, namanya itu adalah A Cup Full of Dreams. Tujuannya apa? Jadi kita pengen ngebangun nih, ada satu orang anak petani kopi, nggak usah banyak-banyak, kita pikir start small dulu aja. Satu anak petani kopi, kita ajarkan ke dia bagaimana cara untuk menjadi barista profesional, gimana cara kita nyeduh kopi sesuai standar, gimana caranya dia bisa melayani customer. Tapi di sisi lain kita juga berikan ke dia keahlian dari segi bisnis. Kita ajarin dia untuk marketing, operation, accounting bahkan, dan finance. Ini anak petani lulusan SMA gitu kan. Kita coba breakdown materi-materi dari Pak Sony selama kuliah. Kita coba ajarin nih ke anak ini nih, supaya dia punya business sense gitu kan. Dia seorang barista yang punya business sense. Karena apa? Kita punya cita-cita bersama nih, tiga pihak tadi. Kita pengen di hulu seenggaknya ada sebuah coffee shop yang dimiliki sama si anak petani tadi. Jadi si anak petani ini harapannya setelah magang di kita sekitar 1 tahun, dia sudah punya skill barista, dia sudah punya skill bisnis, dia bisa running coffee shopnya sendiri di hulu, jual produk dengan harga yang sangat-sangat affordable karena kopinya dari kebun sendiri, supaya at least teman-temannya yang lain yang sepantaran juga tahu, oh kopi kita tuh dinikmatinya kayak begini loh, harganya bisa jadi segini loh, ngolahnya seperti ini loh, gitu loh, supaya dari mereka pun semakin concern akan kualitas dari produk yang mereka proses. Nah, tapi kalau untuk bikin yang namanya coffee shop itu kan perlu selain knowledge, yang kita perlukan itu kan adalah modal, financial capital ya kan. Nah ini dapatnya dari mana? Kita pikir lagi kemarin bareng-bareng, kenapa nggak kita libatin customer? Jadi kita bikin produk dari Bogor itu kan Robusta Bogor. Ini biasanya cocok banget buat es kopi susu. Orang biasa jual es kopi susu kalau kemarin-kemarin itu berlomba-lomba semakin murah, supaya semakin banyak yang beli, bener nggak? Iya. 15.000, 18.000, kita jual 25.000. Oke. Jauh lebih tinggi. Tapi kita sampaikan di program kita, ini es kopi susu yang kalian minum, ini kopinya berasal langsung dari petani kopi di Bogor, dan setiap cangkir yang kalian bayarkan, itu 5.000-nya kita kumpulin untuk modalin anak petani ini buka coffee shop di kampungnya sendiri. Makanya kita masukin ke dalam website. Nah, kita sambungkan juga dari POS kita nih biar orang-orang percaya gitu kan, bahwa uangnya memang udah kumpul berapa. Kita masukin juga untuk website. Jadi setiap ada secangkir kopi yang kejual nih, otomatis nanti di website nambah 5.000, nambah 5.000, nambah 5.000. Sampai akhirnya terkumpullah dana yang kita butuhkan. Bahkan ada beberapa customer yang saking sukanya sama value itu,
pertama mereka jadi customer setia kita, dan kedua malah mereka ada beberapa yang menjadi angel investor. Ya udah mereka naruh duit aja, nggak ngarep tidak berharapkan ada kembali atau bagaimana gitu. Dan itu betul, beneran angel gitu kan. Angel banget. Angel aja udah. Angel beneran gitu. Berat Pak kalau pakai investor, Pak. Investor kan ngarepin balik. Iya. Oh, ini mah investor. Dan bahkan yang lucu adalah itu alumni Prasmo juga gitu loh. Tujuannya mulia ya. Chance aja. Yang unik adalah kita punya customer base-nya yang juga luas, dan karena kita punya sebuah value yang istilahnya win-win-win lah. Win-win-win-win. Buat petaninya mereka win, buat si roaster juga win karena kan dia yang nyangrai. Terus buatnya kitanya juga, kita juga win. Maksudnya kita punya unique selling point yang beda dari coffee shop lain. Tapi buat customer juga dia win. Kenapa? Karena dia minum kopi nih. Tapi selain kopinya enak, dia juga feel good karena dia helping on some mission gitu loh, untuk ngebangun di hulu. Tuh kayak rasa minumannya kayak apa ya? Mulia, penuh dengan barokah gitu kan. berkah. Iya. Kopinya kopi berkah lah gitu. Berkah gitu. Betul. Namanya kan Yandi ya. Terus what happened tuh Yandi sekarang? Betul. Nah, Yandi setelah dia tahun yang bikin kita impress adalah anak ini niat belajarnya tinggi dan dia cepet nangkep di luar dugaan. Dia hanya lulusan SMA, pertama kali kerja di kita itu umur 18 tahun, tapi dia bisa cepat nyerap untuk pelajaran akuntansi, untuk pelajaran finance yang notabene biasa kalau kita anak-anak kuliah aja pusing gitu ya. Mumet gitu ya. Dan betul, dan dia cuma dalam waktu 3 bulan skill baristanya itu sangat-sangat berkembang. Bahkan dia sampai sempat menang juara 3 untuk kompetisi latte art sewilayah Kota Bogor di bulan ketiga dia kerja. Keren. Di akhir tahun kafenya dia sudah terkumpul dananya dan dia buka. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman mau cari, coba aja cek di IG namanya Sukawangi Kopi. Sukawangi itu nama desanya dia. Mas tapi kalau kita pikir-pikir artinya lucu juga kan, Suka Wangi Kopi. Gitu. Sukawangi Kopi. Nih kalau denger ceritanya kayaknya perlu jadi narsum tuh kayaknya. Bisa tuh. Kita lengkapkan ceritanya kan gitu ya. Iya. Kita ketemu lagi. Boleh. Kita ketemu lagi sama Yandi. Gile. Betul. Kemarin dia sempat ke Arab juga. Jadi dia ngumpulin modal untuk memperbesar si coffee shopnya. Dia sempat kerja di Arab tapi kemarin sudah pulang. Wow. Dan sekarang dia udah punya karyawan, makanya dia bisa ninggalin gitu. Keren. Membuat orang lain menjadi wira swasta ya. Lu pahalanya luar biasa. Hebat. Bangga gue, keren. Mas, kalau gue balik sedikit gitu ceritanya ya. Teman-teman Pinvestor juga mungkin pengen tahu gimana sih third wave dalam menghadapi pandemi kemarin gitu. Karena kalau kita lihat, saya kepoin kan bisnisnya sustain, bahkan beberapa hal growth gitu ya. Setuju gak Mas? Nah, boleh cerita gak tuh ke teman-teman Pinvestor sini? Apa sih yang lu lakuin biar bisa seperti sekarang di kondisi pandemi kemarin? Oke. Pandemi sih jelas semuanya shock ya. Karena kita seumur hidup baru sekali ini dikasih tahu sama pemerintah, oke, kalian harus tutup, gak boleh dine in. Sedangkan kita bisnisnya fokus utamanya adalah dine-in gitu kan. Ya. Ada beberapa teman yang milih yaudah kita vakum dulu sampai misalkan pandeminya selesai. Ada beberapa yang tetap berusaha mencoba bertahan kayak saya gitu kan. Tapi yang bertahan pun istilahnya kita jadi dipaksa mikir sebenarnya sama pandemi ini. Kita yang selama ini mungkin bisnisnya udah hampir autopilot, udah tahu kebaca marketnya seperti apa, sudah punya pelanggan tetap. Akhirnya ngeriset semua mindsetnya. Jadi kita mulai dari nol, kita mulai inovasi bikin produk baru. Kita lihat tren sekarang lagi ada apa. Makanya tahun 2020 mungkin ada kopi literan, ada kopi dalgona. Ya, kita fokusin semuanya di online. Kita bikin free delivery. Di 2021 penyelamat kita ternyata kroffel. Saya sampai bingung kok lebih banyak jualan kroffel daripada jualan kopi gitu. Tapi itu. Kita lihat sekarang ceruk pasarnya orang-orang lagi minatnya ke produk yang mana, dan misalkan itu memungkinkan ya kita spin off aja ke menu itu, dan kita bikin bisa free delivery, bahkan karena ada sekarang kurir yang bisa frozen seperti Paxel ya. Iya. Itulah ya, makanya kita nggak boleh kacamata kuda ya.
Berarti inovasi itu mendorong kita pandemi itu mendorong kita untuk melakukan inovasi, Mas ya. Betul, kurang lebih Yes, begitu. betul. Nah, Mas, tadi lu cerita banyak banget inovasi yang dilakukan third wave, paling enggak selama beberapa tahun terakhir pas pandemi. Boleh cerita sedikit Yes. nggak? Adakah inovasi yang gagal? Inovasi yang gagal banyak. Waduh, banyak. Kalau banyak. Kita bikin trial beberapa menu, kita coba launching gitu kan. Tapi ternyata animo masyarakatnya kurang. Nah itu nggak apa-apa, kita nggak no hard feeling lah. Kita biarkan itu jadi menu seasonal, ntar kita ganti lagi. Oke, kita baca market lagi nih. Apa kira-kira yang bisa kita pakai gitu kan. Apa yang ke depannya ini bakal jadi tren. Jadi gagal tuh sudah biasa sih kalau di kita. Udah banyak banget kok menu yang dia. Jangan baper gitu ya. Jangan baper. Iya. Dan tetap harus terus Biasa berinovasi. yang pahit-pahit. Betul. Oke. Jadi ada bakat list apa nih yang belum kesampaian nih? Bucket list ya. Sebenarnya kalau dibilang belum kesampaian banyak banget sih. Namanya bisnis itu kan kita nggak bisa stagnan ya. Yes. Pasti kita harus improve. Yang jelas kita pengen ke depannya kita punya divisi khusus yang bisa juga untuk edukasi. Dalam arti misalkan teman-teman mungkin yang memang penikmat kopi, dia pengen belajar untuk gimana sih caranya kita nyedih kopi standar barista gitu loh. Yeah. Kita akan buka beberapa kelas. Terus kita pengen mengadakan lagi seperti dulu ada cupping rutin lah. Kita waktu itu pernah bikin acara cupping nyobain kopi dari Sabang sampai Merauke. Wow. Kita bener-bener seluruh kopi di Indonesia kita kumpulin. Kalau bisa kita pakai roster-roster lokal, kita cupping rame-rame sama customer. Asik tuh ya. Dan tentunya cita-cita kita juga kita pengen bisa buka cabang di kota-kota yang lain seperti Jogja atau Bandung gitu ya. Amin. Kayaknya cari suasana yang berbeda asik nih gitu. Amin, mudah-mudahan sukses. Tapi nggak mau di Jakarta ya? Dia kayaknya sensi dia sama Jakarta. Aduh macet gimana ya? Ya, gitu. Wah nih, Bogor Prime nih. Seru nih Bogor Prime nih. Masalahnya orang di Jakarta weekend juga ke Bogor gitu. Jadi ya udah aja. Iya sih. Padahal dia bocahnya anak Jakarta ya Mas. Iya. Anak Jakarta, bukan ke Bogor aja nih. Waduh. Nggak jauh beda sih sebenarnya. Oke, sedikit lah. Terakhir. Bagi-bagi tips lah buat investor di luar sana. Buat yang lagi mau terjun urusan F&B. Kasih ujangan dari lu lah. Mungkin sharing ya. F&B itu semua orang selalu bilang usaha yang paling gampang. Padahal kalau misalkan kita ngomong gampang atau susah, ya dia gampang-gampang susah. Gampangnya kenapa? Karena kalau makanan itu pasti ada yang beli. Ya. Minimal keluarga sendiri deh, atau teman atau pacar gitu kan. Tapi yang susah adalah dia punya hidden cost itu sebenarnya banyak. Waste, terus kita juga punya spillage, ada juga mungkin barang-barang yang ternyata nggak sesuai spek, akhirnya harus kita retur. Kalau kita ngomong F&B, kesulitannya seperti halayaknya bisnis yang lain itu pasti banyak. Tapi ya bisnis itu kalau buat gue pribadi, ya bisnis adalah kehidupan. Jadi kita nggak bisa, kalau misalkan kita bisnis, apalagi punya sendiri, ya bisnis, hidup ya hidup. Ya bisnis itu adalah kehidupan kita. Makanya kita harus sudah siap terima segala problem yang muncul ke depan. Harus kita solve nih satu-satu. Karena pebisnis itu sebenarnya adalah problem solver. Ya. Kita lihat nih, kalau udah selesai masalah yang pertama, oke, kita innovate, next pindah kemana. Kita harus selalu planning. Lebih baik kita siap-siap untuk semua kegagalan yang mungkin bakal muncul. Daripada kita siap-siap buat gagal gitu. Karena failing to plan is planning to fail. Yes. Dihitunglah matang-matang semuanya di depan. Gitu. Dan yang kedua, jangan merasa semua orang lain itu adalah kompetitor. Karena kita kalau berbisnis itu lebih nyaman kalau kita bisa bareng-bareng gitu loh. Kita bisa kolaborasi sama teman-teman, saling memajukan usahanya. Jangan pernah kita menjatuhkan brand orang lain gitu loh. Lebih baik kita sama-sama maju. Kalau ada kesempatan untuk kolaborasi atau ada komunitas yang bisa kita bergabung, disitulah nanti bisnis kita akan berkembang. Itu sih dari pengalaman gue.
Ini masuk banget sama jargonnya Pinvest nih. Learn, connect, collab. Yeah. Masuk. Well, anyway, thank you banget buat Mas Harindra atas waktunya. Selama 1 jam kemarin. Sama-sama. Kita sejam gak sih, Gil? Nih. Sejam ya? Yang pasti obrolan hari ini tuh banyak banget. 15 menit. Ya? Bisa aja emang nih Chief Everything Officer. Gue merasa obrolan hari ini itu kita belajar tentang kopinya, tentang story-nya, tentang bisnisnya, lengkap lah hari tentang ini. Filosofinya, tentang soul dalam melaksanakan sebuah bisnis. Keren. Mas Harindra, thank you banget atas waktunya, thank you banget udah mau sharing-sharing sama kita. Dan buat Pinvestor, gue yakin ini akan berguna buat kalian, makanya jangan lupa di-share ke teman kalian. Kalau gitu kita undur diri aja kali, kita pamitan aja kali ya Mas Harindra. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Sukses terus bisnisnya dan semua project-projectnya di luar bisa terlaksana. Gua Ingga Putra. Gua Sony Agustiawan. Saya Harindra. Asik, masuk nih. Nggak usah diedit Gil berarti Gil. Kalau gitu sampai jumpa di Pikes Ngopi Manis selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat ngopi semuanya. Waalaikumsalam. Ditunggu di Terwave Coffee semuanya. Sampai ketemu.